Deklarasi pemilu damai di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Wujudkan syukur hasil melimpah, nelayan Tuban gelar sedekah laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Kita awali berita yang pertama. Pemirsa, pejabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengikuti deklarasi pemilu damai tahun 2024 dan rakor lintas sektoral di Pendopo Malopati Pemkab Bojonegoro pada Rabu pagi. Kegiatan ini diharapkan bisa menciptakan demokrasi yang baik serta pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman dan damai. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto bersama Forkopimda, Komisi Pemilihan Umum Bojonegoro, Bawaslu, jajaran partai politik, peserta pemilu 2024, serta beberapa tamu undangan, Rabu pagi mengikuti deklarasi pemilu damai tahun 2024 dan rakor lintas sektoral di Pendopo Malopati Pemkab Bojonegoro. Adapun poin penting dalam deklarasi pemilu damai kali ini diantaranya akan melaksanakan pemilu tahun 2024 yang damai dan kondusif untuk mewujudkan demokrasi yang baik. Selain itu, saat berjalannya pemilu nanti, semua elemen bisa patuh dan mentaati segala bentuk peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tak hanya itu, jika nantinya pada saat pemilu terjadi permasalahan, maka dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian, memetakan beberapa sektor wilayah dan menyiapkan pengamanan terhadap upaya-upaya yang dapat menimbulkan perpecahan, tindakan anarkisme, serta gangguan keamanan yang bisa mengganggu jalannya pemilu 2024 mendatang. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin keberlangsungannya pemilu berjalan lancar dan tertib, serta masyarakat terhindar dari tindakan provokatif menghasut saat berjalannya pemilu. Bersama jajaran Forkopimda berkomitmen akan menciptakan situasi dan kondisi tetap kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto dalam kesempatan tersebut menyampaikan agar semua pihak untuk keperluannya memperkuat komitmen bersama dalam menjaga dan memastikan tahapan demokrasi baik Pilpres, Pileg, dan Pilkada serta proses kampanye. Komitmen deklarasi pemilu damai yang dilakukan pada kesempatan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk menjaga ketertiban, ketenangan, dan keamanan hingga tahapan pemungutan suara di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, Ketua KPU Bojonegoro Fatkur Rohman menjelaskan, deklarasi pemilu damai dan rakor lintas sektoral ini pihaknya membahas keamanan dan tahapan kampanye yang akan mulai berlangsung. Fatkur menambahkan sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU Bojonegoro berupa penetapan DPT, Bacalek DCT sudah dan sekarang menyiapkan kampanye serta menyiapkan logistik yang saat ini sudah ada pengiriman bilik suara dari KPU Pusat. Ini adalah kegiatan deklarasi pemilu damai dan rapat koordinasi sektoral. Jadi di mana di pihak Bakesbang memfasilitasi ke TNI Polri untuk kegiatan pemilu damai dan juga rapat koordinasi di mana kita juga membahas tentang potensi kerawanan, terus apa yang disiapkan KPU menjelang tanggal 14 Februari tersebut, seperti itu. Sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan KPU apa saja Pak menjelang pemilu? Kalau KPU saat ini penetapan DPT sudah, Bacalek DCT sudah, terus sekarang ini lagi menyiapkan tentang kampanye, terus nanti kita juga akan menyiapkan juga tentang logistik. Dan sementara ini di logistik kami sudah ada pengiriman yang kategori seperti bilik suara, ini sudah dikirim dari KPU Pusat, terus nanti selanjutnya akan kotak dan seterusnya seperti itu.
Di penghujung acara dilakukan penandatanganan pemilu damai yang dilakukan oleh Ketua DPC masing-masing partai peserta pemilu serta penandatanganan dilakukan PJ Bupati Bojonegoro Adrianto beserta jajaran Forkopimda. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu menjelang pemilu 2024, Kodim 0811 Tuban menggelar deklarasi pemilu damai. Dalam kegiatan ini seluruh penyelenggara pemilu dan peserta di Kabupaten Tuban menandatangani perjanjian bahwa akan mentaati dan melaksanakan pemilu sesuai aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pemilu ke depan bisa berjalan aman, lancar, dan damai. Jelang pemilu 2024, Kodim 0811 Tuban bersama seluruh penyelenggara dan peserta pemilu menggelar deklarasi pemilu damai di Gedung Letda Sucipto, Kodim 0811 Tuban, Rabu siang. Pada pelaksanaan deklarasi pemilu damai ini, pihak Pemkab, TNI, Polri, Bawaslu, dan KPU beserta seluruh ketua parpol di wilayah Kabupaten Tuban menandatangani perjanjian bahwa akan menaati dan melaksanakan prosesi pemilu sesuai aturan yang berlaku. Dalam deklarasi pemilu damai ini, pihak-pihak bersedia menghormati prinsip demokrasi, menghargai kebebasan berpendapat, dan mengakui hak setiap pemilih untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Menghindari provokasi dan tindakan yang bisa memicu ketegangan parpol. Kemudian menghormati peraturan dan aturan pemilu yang berlaku, serta berjanji tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Selanjutnya menjaga kerukunan antar kelompok masyarakat dengan tidak menebar kebencian, diskriminasi atau intoleransi atas dasar suku, agama, ras, dan golongan. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dengan fokus pada kepentingan nasional dan keberagaman yang ada. Dan terakhir, mendukung penyelenggaraan pemilu termasuk KPU, Bawaslu, dan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya secara independen dan adil. Letkol Infanteri Suhada Erwin, Komandan Kodim 0811 Tuban, mengungkapkan TNI sebagai patriot NKRI pengawal demokrasi Indonesia harus bisa mengamankan jalannya pemilu sehingga pemilu bisa tertib. Selain itu, pihaknya juga menegaskan bahwa TNI harus netral dan apabila ada anggotanya yang terbukti tidak netral, maka akan diberikan sanksi dan diproses sesuai dengan prosedur. Hari ini kita melaksanakan deklarasi pemilu damai 2024 itu sesuai dengan semangat yang diusung oleh TNI, yaitu TNI selaku patriot NKRI pengawal demokrasi Indonesia. Jadi namanya pengawal itu harus bisa mengamankan sehingga pemilu tersebut tertib dan berintegritas di wilayah Kabupaten Tuban. Kemudian namanya mengamankan tidak boleh ikut di dalamnya, harus betul-betul bisa netral sehingga pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan lancar dengan sesuai yang diharapkan oleh kita semuanya. Netral itu kan pastikan netral, dipastikan netral dan pas band netral. Ada sanksinya nggak misalkan ada? Jelas Pak, sanksi juga kita dikumpulkan oleh Menteri, pertama kita dikumpulkan oleh Panglima TNI, kemudian oleh Kasat, kemudian Otopil Dansat, kemudian juga Apel Dansat diambil oleh Pangdam, kemudian oleh Danrem, sama. Hukumannya berlaku, bisa yang hukumannya sifatnya pidana maupun hukuman disiplin diterapkan Pak bagi kita. Sangat berat hukumannya kalau kita tidak netral di pelaksanaan kontestasi pemilu tahun ini Pak, berat sekali. Deklarasi pemilu damai ini juga sebagai komitmen semua pihak agar pelaksanaan pesta demokrasi khususnya di Tuban bisa berjalan aman, lancar, dan damai. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bersama santri pondok pesantren di wilayah setempat. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka menguatkan peran serta masyarakat, khususnya kalangan santri di lingkungan pondok pesantren dalam aspek pengawasan pemilu. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif ini berlangsung di Hall Dewarnai Jalan Veteran Bojonegoro, Rabu 8 November 2023 siang dengan peserta dari kalangan santri pondok pesantren yang ada di wilayah setempat.
Adapun materi sosialisasi disampaikan langsung Komisioner KPU Bojonegoro Muhlisin serta Akademisi Bojonegoro Joko Hadi Purnomo. Komisioner Bawaslu Bojonegoro Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat P2H Muhammad Muhid di sela-sela kegiatan menjelaskan, sosialisasi ini digelar dalam rangka mengajak segenap elemen masyarakat termasuk santri di lingkungan pondok pesantren untuk turut serta dalam mensukseskan pemilu 2024 sehingga dapat berjalan lancar dan lebih baik. Selain itu, melalui sosialisasi ini diharapkan dapat membangun kesamaan pikiran sehingga sama-sama turut berpartisipasi dan berperan dalam pengawasan sekaligus menjaga setiap tahapan yang sedang berlangsung. Diketahui bahwa penyelenggaraan pemungutan suara pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta anggota DPD RI dijadwalkan berlangsung pada Rabu 14 Februari 2024 mendatang. Rangka sosialisasi partisipasi peran dan santri yang diikuti oleh santri pesantren Bojonegoro. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan keikutsertaan teman-teman santri yang ikut dalam pengawasan pemilu tahun 2024. Jadi ikut andil bagian untuk mengawasi semua mulai dari tahapan dan pelaksanaan pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Ini pondok se-Bojonegoro ya? Bukan? Ini ada 8 pondok pesantren, yang pertama pondok pesantren Adrian Al-Haris, terus Abu Darin, kemudian Ar-Rasyid, Al-Falah, dan Ar-Rahman, kemudian Al-Fatimah, kemudian At-Tanwir dan Sabrul Najah yang ada di kantor. Adapun saat ini telah memasuki tahap persiapan kampanye peserta pemilu yang dijadwalkan mulai berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. DPRD desak Pemkab Ngawi evaluasi program pengentasan kemiskinan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Bengawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. DPRD Kabupaten Ngawi menyayangkan belum optimalnya program pemerintah setempat dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini melihat semakin bertambahnya angka kemiskinan di Ngawi. Dewan mendesak program pengentasan tidak hanya bentuk bantuan, namun juga pemberdayaan kepada masyarakat. Angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi tergolong sangat tinggi. Mendasar data dari Badan Pusat Statistik BPS setempat, angka kemiskinan tahun 2023 ini sebesar 14,40%, meningkat 0,25 poin dari tahun 2022, yakni 14,15%. Menyikapi itu, Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar menyayangkan dengan masih tingginya angka kemiskinan. Sejauh ini, ia menilai jika masih kurang dalam upaya penanganan dengan cara pemberdayaan yang dilakukan pemerintah karena cenderung pada pemberian bantuan langsung. Sehingga ini membuat masyarakat hanya akan mengandalkan bantuan dan enggan untuk lebih berdaya. Terlebih banyak program dari kementerian seperti bekerja sama lembaga pelatihan kerja yang belum termanfaatkan secara optimal. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi para OPD terkait di pemerintah daerah untuk lebih memberikan bekal ilmu, pengalaman atau kompetensi bagi warga agar mampu berusaha dan menciptakan peluang usaha.
sehingga masyarakat akan lebih berusaha dan tidak hanya mengandalkan dari program bantuan pemerintah. Dengan angka kemiskinan kita memang belum bagus dalam progres report yang harus kita laporkan. Bagaimana ada sebuah analisis yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun kabupaten sendiri. Di angka-angka itu tentunya kita masih berkutat dengan angka nasional kita. Di Kabupaten Ngawi tentunya kalau kita berbicara tentang asas manfaat, maka bentuk-bentuk kegiatan dari kementerian yang ada, misalnya LPK yang ada dan sebagainya, itu terus berlangsung dan bergulir sampai sekarang. Belum lagi harusnya memang Kabupaten Ngawi itu mempunyai peran dan moral yang besar dengan mengentaskan kemiskinan. Salah satunya paling efektif memang harus kita genjot nanti untuk di dinas-dinas atau OPD terkait itu untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Bagaimana anak-anak muda yang lulus sekolah atau putus sekolah itu bisa terorganisir kemudian dibekali dengan ilmu. Ketika pembekalan ilmu ada, maka tidak menutup kemungkinan sebenarnya pengayaan materi itu misalnya dilakukan dengan studi banding. Heru meminta agar Pemda kembali melakukan evaluasi terhadap kegiatan program pengentasan kemiskinan, termasuk sejauh mana untuk efektivitas dari setiap program tersebut. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Sementara itu, guna mencukupi kebutuhan air bersih di Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2023 ini PDAM Bojonegoro memperluas jaringan perpipaan air bersih baru. Sejauh ini sudah ada sebanyak 1.297 KK yang ada di 14 kecamatan dan tersebar di 137 desa yang sudah tercover jaringan pipa baru ini. Perumda Air Minum Tirta Buana Bojonegoro terus berupaya untuk memperluas dan mencukupi kebutuhan air bersih bagi masyarakat kabupaten setempat. Di tengah musim kemarau panjang ini, PDAM memastikan kebutuhan air bersih di wilayahnya masih mencukupi. Saat ini tercatat sebanyak 47.300 KK tersambung pipa air bersih PDAM Bojonegoro. Sementara sepanjang tahun 2023 hingga September tercatat sebanyak 1.297 KK tercover peluasan jaringan pipa air bersih baru PDAM setempat. Jumlah tersebut tersebar di 14 kecamatan di 137 desa di Bojonegoro. Direktur Perumda Air Minum Tirta Buana Bojonegoro Muhammad Khairul Anwar menjelaskan, terhitung ada sebanyak 18 perpompaan air yang mengaliri sambungan pipa dari sumber Bengawan Solo, pengeboran sumber air, dan dari mata air permukaan. Secara keseluruhan perpompaan yang ada dapat menghasilkan sekitar 530 meter lebih air per detik. Perumda Air Bersih Tirta Buana Bojonegoro menargetkan akhir tahun 2023 ini dapat realisasi 2.500 pipa air bersih baru. Untuk tambahannya, kalau totalnya 47.300-an, tapi untuk yang tahun ini sampai dengan September 1.297 yang terlaporkan di bagian Ublan untuk pasang baru. Itu tersebar di beberapa wilayah, Pak? Ada 14 kecamatan di Bojonegoro yang sudah kita cover 137 desa. Untuk apakah ini ada juga untuk penyaluran sumber baru mungkin di beberapa desa, Pak? Kemarin ada sekitar 6 desa, 7 desa untuk yang baru. Terus bisa dijelaskan apa saja? Itu di Dender, kemudian di Sidowaras. Dender itu ada 3 desa, Gedung Rejo, terus Sepenagung sama di Karangsono. Untuk yang Sidowaras itu ada Mite, Siwalan, terus Baru Rejo sama Sitiaji di Sidomaya. Untuk sumber airnya sendiri mencukupi, Pak, sejauh ini bagi masyarakat? Sementara kita sudah berhitung masih ada ideal kapasitas untuk tambahan DSR sekitar 2.500. Insya Allah tahun depan kita juga akan memperbesar dari izinnya sehingga bisa untuk penambahan SR untuk tahun depan dan kedepannya. Dan insya Allah dengan rencana yang akan dibangun oleh pemerintah kabupaten untuk waduk Gongseng itu 300 liter per detik akan di-cover selama 3 tahun untuk 25.000 pelanggan baru di wilayah 4 kecamatan. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro.
Bawaslu Kabupaten Ngawi akan menggandeng Satpol PP setempat untuk melakukan penertiban alat peraga sosialisasi atau APS bakal calon anggota legislatif yang melanggar. Hari ini merupakan hari terakhir toleransi sebelum nantinya akan ditertibkan. Bawaslu Kabupaten Ngawi akan menggandeng Satpol PP setempat untuk melakukan penertiban alat peraga sosialisasi atau APS bakal calon anggota legislatif yang melanggar. Bahkan sejak tanggal 2 November lalu, Bawaslu Kabupaten Ngawi telah berkirim surat kepada partai politik terkait dengan keberadaan APS yang melanggar tersebut. Bawaslu memberikan batasan waktu selama 7 hari agar keberadaan APS yang melanggar secara pemasangannya untuk dilakukan penertiban sendiri oleh tim dari bakal calon legislatif atau parpol yang bersangkutan. Komisioner Bawaslu Ngawi Yusron Habibi menjelaskan masih banyak APS yang melanggar mulai dari pemasangan yakni di tali pada pohon dan fasilitas umum seperti tiang listrik. Selain itu karena belum memasuki tahapan kampanye, tidak sedikit APS juga mirip dengan alat peraga kampanye atau APK karena sudah ada materi yang mengarah untuk memilih. Menyikapi itu, mengingat hari ini merupakan batas terakhir penertiban oleh parpol atau tim yang bersangkutan, maka jika tidak ditertibkan, Bawaslu akan menggandeng Satpol PP untuk penertiban. Lalu Kabupaten Ngawi pasca ditetapkannya calon anggota legislatif khususnya di Kabupaten Ngawi, tanggal 2 sebelumnya itu kan kita menyampaikan surat himbauan kepada peserta pemilu. Yang kemudian dengan harapan dalam 7 hari APS yang mengandung unsur kampanye itu kemudian ditertibkan sendiri. Nah, kita tidak melarang peserta pemilu itu memasang alat peraga sosialisasi. Akan tapi kalau sudah ada unsur APS ini yang kemudian kita berikan himbauan dan saran perbaikan. Jika itu masih tidak diindahkan oleh peserta pemilu, maka kita akan koordinasi dengan Satpol PP untuk agenda selanjutnya yaitu penertiban. Sementara Bawaslu juga menekankan terhadap sejumlah lokasi larangan pemasangan APK, mulai dari sekitar tempat ibadah, sekolahan, area kantor pemerintahan, dan fasilitas umum milik pemerintah seperti area alun-alun. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Wujud syukur hasil melimpah, nelayan Tuban gelar sedekah laut. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Sebagai bentuk rasa syukur atas kekayaan laut yang melimpah, sejumlah nelayan di Kabupaten Tuban menggelar ritual sedekah laut di tepi pantai pesisir utara setempat. Ritual ditandai dengan mengikat kepala sapi di sebuah tiang tepi pantai dan mengarak miniatur perahu berisi sesaji menuju pantai. Nelayan pesisir utara Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, pada Rabu pagi menggelar sedekah laut. Acara rutin tahunan ini dilaksanakan dengan beberapa ritual yang terus dilestarikan hingga saat ini. Sebagai simbol kesejahteraan dan bentuk syukur, digelar ritual arak-arakan miniatur perahu serta kepala sapi atau bekakak. Bekakak dan perahu mini yang diarak ini berisi makanan dan sesaji. Arak-arakan dilakukan oleh nelayan setempat dengan berjalan kaki dari rumah menuju pantai. Selanjutnya kepala sapi atau bekakak akan diikatkan pada sebuah tiang kayu menghadap ke laut. Terlihat tiang tersebut berisikan beberapa tulang kepala sapi sisa dari ritual-ritual sebelumnya. Sementara itu miniatur kapal berisi sesaji makanan dibawa ke tengah laut menggunakan perahu.
Sesaji ini kemudian dilepas di tengah laut. Lurah Karangsari Dani Pramudita mengatakan kegiatan ini merupakan agenda tahunan warga kampung nelayan setempat. Sedekah laut ini digelar sebagai wujud syukur atas hasil laut yang melimpah. Rasa tanda syukur, intinya orang kampung sangi senangi mas. Jadi senangi orang kaul, khol. Jadi khol-kholnya itu penyembelihan sapi gitu aja, simpel kan. Nanti kalau bicara yang nggak enak sama itu sama yang lain-lain. Dan intinya larung saji juga begitu rasa syukur karena di sisi lain ada makhluk di darat juga makhluk Allah yang ada di lautan. Kita berbagi saja supaya dengan kata lain kita berpedoman kepada agama kita la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inda adzab. Dengan menggelar tradisi ini, warga kampung nelayan setempat berharap hasil tangkapan ikan mereka bisa terus melimpah serta diberi keselamatan dan keberkahan saat melaut. Tahun kemarin itu digabung dengan 3 kelurahan yang 3 kelurahan Sepuran, Kingking, Karangsari sama Sidomulyo. Yang tahun ini tahun 2023 ada inisiatif dari warga Karangsari yang dilaksanakan pada hari ini. Harapannya sedekah laut ini semoga rakyat Karangsari makmur, sejahtera dan diberkahi hasil lautnya. Dengan Karangsari itu kan teritorialnya kan di wilayah laut, makanya dilaksanakan sedekah laut. Sedekah laut ini merupakan tradisi turun-temurun yang hingga kini tetap dilestarikan warga setempat. Para nelayan berharap tradisi ini bisa terus lestari dan bisa menjadi berkah bagi anak cucu mereka. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya pemirsa, menjelang bergulirnya kompetisi sepak bola Liga 3, Persibo Bojonegoro mulai membuka seleksi pemain. Dalam seleksi ini, manajemen Persibo mengaku akan mengoptimalkan potensi pemain lokal. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh tim sepak bola Persibo Bojonegoro untuk mengarungi kompetisi sepak bola Liga 3 yang rencananya akan bergulir pada Desember 2023 mendatang. Setelah mendapatkan pelatih, tim kebanggaan warga Bojonegoro ini kini melakukan proses seleksi calon di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro. Head coach Persibo Adnan Mahing yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih kepala oleh manajemen Persibo untuk mengarsiteki Persibo di Liga 3 Jatim itu mengatakan akan mengoptimalkan pemain lokal terlebih dahulu. Adnan menambahkan seleksi pemain Persibo ini diikuti sebanyak 80 peserta. Sementara sebanyak 62 peserta adalah putra daerah asli Bojonegoro. Para peserta seleksi tersebut akan memperebutkan berbagai posisi yang dibutuhkan oleh tim. Nantinya akan diambil 20 pemuda saja untuk mengikuti seleksi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan kemarin kita sudah melakukan seleksi ya, masuk tahap kedua ini sudah 2 hari. Kita akan seleksi sampai dengan tanggal 8 besok. Dan kita akan mengambil pemain-pemain untuk ke tim Bojonegoro. Tapi kita tetap akan melakukan tambah sulap untuk menyampaikan tim lebih bagus untuk Persibo ini. Ada berapa pemain yang ikut seleksi ini, Coach? Sekitar 80-an, untuk hari pertama kemarin, dan hari ini ada pengurangan, kemarin ada pengurangan dan hari ini juga ada pengurangan. Nantinya akan ada berapa pemain yang diambil? Nanti kita akan berjalan dengan sesuai dengan kebutuhan tim untuk Liga 6. Diketahui seleksi terbuka pemain Persibo Bojonegoro diagendakan berlangsung pada Senin 6 Oktober 2023 hingga Rabu 8 Oktober 2023. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, ratusan supporter klub sepak bola Persatu Tuban menggeruduk kantor DPRD Kabupaten setempat. Mereka menuntut kejelasan kepada 4 pemegang saham terkait status Persatu usai didaftarkan di Liga 3. Massa mengancam akan membekukan Persatu dan membuat klub sendiri jika tak ada itikat baik dari pemegang saham.
Ratusan supporter klub sepak bola Persatu Tuban menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Tuban pada Senin. Mereka menuntut kejelasan kepada 4 pemegang saham terkait status Persatu usai didaftarkan di Liga 3. Dengan membawa baliho dan pengeras suara, para supporter melakukan orasi secara bergantian di depan gedung DPRD Tuban. Para supporter merasa kecewa karena Persatu Tuban telah didaftarkan di Liga 3 oleh para petinggi klub. Tetapi hingga saat ini tidak ada kejelasan langkah berikutnya. Padahal sebentar lagi kompetisi akan segera bergulir. Bahkan hingga saat ini belum ada komunikasi antara 4 pemegang saham, yaitu Ketua DPRD Tuban fraksi PKB Miyadi, anggota DPR RI fraksi PKB Ratna Juwitasari, anggota DPRD Tuban fraksi PKB Fahmi Fikroni, dan Ketua Persatu Tuban Nasruddin Ali dengan pihak manajer. Koordinator Persatu Fans Akbar Bustami menjelaskan bahwa sampai saat ini belum terlihat pembentukan tim dari Persatu Tuban untuk kompetisi Liga 3 tahun 2023-2024. Jika tidak ada kejelasan, masa aksi mengancam akan melakukan aksi dengan masa yang lebih besar lagi. Tuntutannya yang pertama, kita menanyakan kejelasan dan sikap keseriusan keempat pemegang saham, terutama Pak Nasruddin, Pak Miyadi, Ibu Ratna, Pak Fahmi, terkait keseriusan terkait menangani Persatu Tuban. Soalnya yang problem memang keempat orang tadi. Supporter menunggu itu semuanya. Problemnya ini apa? Pengaruh juga terkait komunikasi kepada manajer. Soalnya sampai saat ini pemegang saham tidak ada komunikasi apapun kepada manajer yang ditunjuk. Dalam arti dalam grup Bapak Riyadi. Nomornya teman-teman nanti diblokir sudah lama. Nomor teman-teman diblokir setelah ada statement cuti dari pemegang saham. Teman-teman kan otomatis marah. Kenapa kok cuti? Mas, ini masa yang diturunkan berapa, Mas? Ini 350-an orang dari berbagai korwil. Ini sebetulnya banyak, Mas. Kita tahan dulu terkait aksi yang pertama ini. Untuk hari Rabu kita akan all out kalau memang kita kejelasan dari Persatu Tuban. Meski begitu, belum ada tanggapan dari Ketua DPRD Tuban lantaran masih mengikuti kunjungan kerja. Para supporter mengancam akan membekukan Persatu Tuban dan membuat klub baru jika tidak ada itikat baik dari pemegang saham. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.